Halo semuanya, ketemu lagi di video terbaru INFP Man. Semoga teman-teman semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan tanpa kekurangan apapun. Amin. Di video ini, kita akan melihat kandidat MBTI terbaik untuk internal control atau business control di suatu perusahaan. Tapi sebelum kita masuk dalam topik utama, kita lihat dulu tanggung jawab dari posisi tersebut. Setidaknya ada 8 yang menjadi tanggung jawab seorang internal atau business control. Yang pertama, internal control bertanggung jawab untuk membantu semua departemen dalam membuat urutan proses bisnis di tempatnya masing-masing, atau mengedukasi departemen dalam membuat urutan proses bisnis sesuai dokumen yang disyaratkan. Contohnya, membantu atau mengedukasi departemen accounting dalam membuat flowchart dan SOP yang berisi urutan proses bisnis atau proses flow, bagaimana membuat laporan keuangan setiap bulan, lengkap dengan semua output, yaitu dokumen dan laporan yang dibuat, dan tanda tangan persetujuan untuk semua output tersebut. Yang kedua, internal control bertanggung jawab untuk memeriksa flowchart yang sudah dibuat oleh departemen terkait. Ini adalah proses lanjutan dari nomor 1. Internal control akan mereview flowchart yang sudah dibuat dan memberikan feedback dalam review report terkait kemungkinan improvement process related efficiency, eliminate double process, improve control for existing process risk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, internal control bertanggung jawab untuk membuat, memeriksa, dan melakukan sosialisasi terkait kebijakan dan prosedur perusahaan, termasuk menjelaskan flowchart urutan proses bisnis. Yang keempat, internal control bertanggung jawab untuk menganalisa kontrol internal dan mengidentifikasi risiko dan atau potensi risiko di dalam setiap proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Yang kelima, pastikan kontrol internal yang memadai dan efektif diterapkan di seluruh proses bisnis. Yang keenam, identifikasi konflik SOD atau pemisahan tugas untuk proses bisnis perusahaan dan tentukan kontrol kompensasi jika diperlukan. Sering terjadi permintaan mendadak muncul dari pemilik proses bisnis. Contohnya, bagian receiving di gudang inventory tidak boleh punya akses untuk melakukan ordering, begitu juga sebaliknya. Poin ketujuh, menerima dan menganalisis laporan audit dari internal audit dan melakukan perbaikan segera di proses bisnis terkait dengan membuat kontrol yang tepat untuk kelemahan yang ditemukan. Dan yang terakhir, poin ke-8, membantu manajemen untuk memastikan tingkat pengendalian internal yang memadai dan membuat proses standar untuk seluruh proses bisnis di dalam perusahaan. Biasanya skala prioritas tercermin dari laporan penilaian manajemen risiko dan laporan audit. Sekarang kita masuk dalam list kandidat terbaik untuk posisi internal atau business control ini. Perlu diketahui, urutan penyebutan bukan menggambarkan urutan yang paling handal, karena yang masuk dalam list ini adalah mereka yang terbaik. Jadi mereka mempunyai kekuatan yang sama hebatnya. Yang pertama, ISTJ. Tipe MBTI yang punya kecenderungan untuk melakukan hal yang benar, teliti pada informasi dan data detail, peduli keteraturan, serta sangat handal dalam menjaga, memantau, dan mengatur. Dirinya sangat mudah untuk melihat sebuah proses flow yang tidak benar atau tidak sistematis, teliti dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, terdorong membuat proses menjadi lebih sistematis dan membuat kontrol memadai untuk setiap risiko yang ada. ISTJ juga bekerja secara praktis, sistematis, dan realistis. Kombinasi inilah yang membuat dirinya dapat deliver hasil kerja lebih cepat dibandingkan kandidat lainnya. Yang kedua, ESTJ. Tipe MBTI yang punya kecenderungan yang sama dengan ISTJ, yang membedakan hanyalah ISTJ lebih banyak berbicara karena lebih jago dalam berkomunikasi secara langsung. Kandidat ketiga, INTJ. Tipe MBTI yang punya kecenderungan bekerja independen, hebat dalam segala hal, rasa ingin tahu yang tinggi, dapat melihat masalah dari banyak sudut pandang, hebat melihat kemungkinan atau potensi, perancang perubahan, dan jago dalam membuat solusi. Dirinya sama seperti ISTJ dalam mengidentifikasi risiko. Bedanya, kalau ISTJ mengidentifikasi dan kemungkinan risiko dari semua data dan fakta yang ada, sedangkan INTJ bisa memprediksi kemungkinan celah yang bisa menjadi risiko meskipun tidak terlihat dari data dan fakta yang ada. INTJ membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ISTJ atau ESTJ karena dirinya yang perfeksionis dalam menganalisa semua potensi atau kemungkinan risiko dalam satu proses bisnis, sehingga hal ini yang membuat delivery kerjanya lebih lama. Kandidat terakhir, ENTJ. ENTJ punya kecenderungan yang sama dengan INTJ, yang membedakan hanya ENTJ lebih banyak berbicara karena lebih jago dalam berkomunikasi secara langsung. Oke,
Dari keempat tipe MBTI tersebut, kita melihat kesamaan yaitu semuanya memiliki elemen T atau thinking. Fungsi T dalam posisi sebagai internal atau business control sangat penting, karena dibutuhkan kemampuan berpikir secara logis, objektif, rasional, kritis, jujur, serta kemampuan melakukan analisa tanpa melibatkan emosi, dan tidak bisa dipengaruhi atau diintervensi oleh siapapun dalam melakukan analisa. Sedangkan fungsi N atau intuisi dan S atau sensing mengindikasikan kemampuan untuk proses mengidentifikasi dan menganalisa problem. Kalau N tajam dalam melihat kemungkinan risiko yang mungkin terjadi meskipun tidak berdasarkan data dan fakta, sedangkan S tajam dalam melihat semua risiko yang terkandung dalam data dan fakta yang ada. Sebagai manajer tentunya akan sangat senang jika memiliki kombinasi minimal 2 dari kandidat tersebut, misalnya ESTJ dan INTJ. Untuk proyek yang schedule-nya cukup panjang, bisa diserahkan kepada INTJ karena analisanya sangat detail dan mendalam, tetapi membutuhkan waktu kerja yang lebih lama. Sedangkan untuk proyek yang bersifat urgent, maka proyek ini dapat diserahkan kepada ESTJ yang dapat bekerja lebih cepat, bahkan tetap dapat menyelesaikan kerjaan lebih cepat dari deadline yang sudah ditetapkan. Namun, sebagai manajer, tentunya harus dapat melihat secara objektif untuk kelebihan dan kekurangan dari hasil kerja timnya. Hasil kerja dari seorang INTJ memang terasa lebih solid, sehingga dirinya lebih confident dan tidak perlu menganalisa lebih lanjut lagi atau mereview banyak poin, karena memang analisanya yang dilakukan sudah mendalam. Tetapi untuk hasil kerja seorang ESTJ, seorang manajer wajib melakukan review lanjutan yang lebih detail dan melihat kemungkinan risiko lain yang mungkin dapat terjadi, sehingga mungkin ada poin tambahan yang harus ditambahkan. Kita melihat bahwa untuk bekerja sebagai internal atau business control, basic skill yang harus dimiliki adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menganalisa risiko termasuk potensial risk. Yang kedua, membuat kesimpulan berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga, berpikir sistematis dan pragmatis untuk membuat proses bisnis efisien. Yang keempat, memahami standar pembuatan flowchart dan SOP. Yang kelima, berpikir kritis, logis, dan objektif dalam membuat kontrol yang memadai. Poin keenam, mahir menggunakan Microsoft Visio. Dan yang ketujuh, penguasaan bahasa Inggris. Itulah penjelasan tentang kandidat MBTI terbaik untuk internal control atau business control beserta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing tipe MBTI. Semoga video ini bermanfaat dan memberi wawasan baru terkait pekerjaan internal atau business control serta mengetahui potensi diri jika tipe MBTI kalian termasuk dalam salah satu tipe MBTI yang disebutkan dalam video ini. Buat kalian yang tertarik dengan konten bermanfaat seputar MBTI dan mengetahui potensi terkuat dalam diri kalian, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya, salam sehat dan sukses selalu. Thank you.